العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali menghadiri acara majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita ke surga. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia atau akhirat. Kita masuk materi tafsir pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ayatnya, kita jelaskan dulu tentang fadilah surat Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 4703, an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla qala marra biya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi melewati saya, wa ana usolli, dan aku sedang sholat. Jadi saya ketika sedang sholat sunnah, Nabi lewat. Fada'ani falam atihi, maka Nabi memanggilku, tapi saya tidak datang kepadanya karena sedang sholat. Hatta shallaitu tsumma ataitu, sampai kemudian saya menyelesaikan sholat, lalu saya datang kepada Nabi. Faqala, maka bertanya siapa Nabi, ma mana'aka an ta'tiyani, apa yang mencegahmu sehingga kamu tidak datang kepadaku? Saya panggil kok kamu enggak datang. Faqultu, maka berkata aku, kuntu usolli, saya sedang sholat. Faqala, maka bersabda Nabi, alam yaqulillah, bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wahai orang iman, jawablah atau datangilah panggilannya Allah dan Rasul ketika dia memanggil kepada kalian. Ini artinya kalau sholat itu sholat sunnah dan Nabi memanggil, maka secara hukum harusnya dia membatalkan sholat sunnahnya lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu hanya berlaku untuk Rasul. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an, maukah kamu kuajari surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Qabla an akhruja minal masjid, sebelum saya keluar dari masjid. Mau enggak saya ajari sebuah surat dalam Al-Qur'an yang ini yang paling agung di antara surat-surat yang lain. Fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyakhruja minal masjid. Maka setelah itu beberapa waktu kemudian Nabi pergi untuk keluar dari masjid. Fadzakartuhu
maka mengingatkan aku pada Nabi. Nabi katanya, saya mau diajari surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum keluar masjid. Nah sekarang ini kan sudah mau keluar masjid, Mbak ajari saya Quran yang paling agung. Faqala, maka bersabda Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya, surat itu adalah As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang karena sering dibaca. Wal Qur'anul Azim alladzi utituhu, dan itu adalah Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku. Nah, jadi menurut hadis ini, Bapak Ibu sekalian, surat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Maka diusahakan kalau punya anak yang ngajari Al-Fatihah, jangan sampai orang lain, biarkan kita yang mengajarkan. Karena itu apa? Itu yang sering diulang-ulang dan mendatangkan pahala. Ya, sering diulang-ulang dibaca dalam sholat dan dalam hal-hal yang lain. Maka ajarkan itu kepada anak-anak kita. Tentunya mengajarkannya dengan cara yang benar, ya. Jangan sampai Al-Fatihahnya asal-asalan. Salah satu yang sering asal-asalan itu Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu keliru itu. An'amta itu keliru. An itu beda. An'amta 'alaihim. Insyaallah minggu depan kita bahas tentang tahsinnya ya. Nah, itu yang pertama. Jadi Al-Quran itu adalah surat yang paling agung. Hadis yang kedua adalah hadis dari riwayat Imam Muslim, nomor hadis 806. Ani Ibnu Abbasin qala, berkata Ibnu Abbas, bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril duduk di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqiyun min fawqihi, maka dia mendengar suara ketok, suara ketok, pintu, suara sesuatu yang dibuka dari atasnya. Farafa'a, maka mengangkat siapa Jibril roksahu, pada kepalanya. Mendengar ada suara kayak sesuatu yang dibuka, maka Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, maka dia berkata, hadza babun minas sama, ini pintu langit, futihal yaum, hari ini pintu langit dibuka. Lam yuftah qattu illal yaum, dan belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Ini berarti sesuatu yang luar biasa terjadi. Fanazala minhu malak, ternyata pintu langit dibuka, turunlah seorang malaikat. Faqala, maka Jibril berkata, hadza malakun nazala ilal ardh. Oh, ini ada malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yaum, dan dia belum pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Wah, ini ada malaikat turun, baru hari ini dia turun ini. Fasallama, maka salam siapa malaikat yang baru datang. Abashir binurain, bergembiralah dengan dua cahaya. Uti tahuma, yang diberikan apa dua cahaya kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, dan belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Jadi ketika, kalau dalam hadis yang lain ada yang menerangkan waktu itu Jibril mengajarkan surat Al-Fatihah. Ada juga yang menerangkan Jibril bahkan tidak dilibatkan dalam turunnya surat Al-Fatihah.
Allah alam bisawab. Kalau yang masyhur, Jibril mengajarkan Al-Fatihah, tiba-tiba pintu langit terbuka dan turunlah seorang malaikat yang belum pernah turun sebelumnya, dan pintu langit terbuka juga belum pernah terbuka sebelumnya. Kemudian malaikat itu datang, salam, dan berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu wahai Muhammad, dan belum ada nabi yang diberi selain kau. Cahaya yang pertama adalah Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, pembukanya kitab. Wa khawatimu suratil Baqarah, dan penutupnya surat Al-Baqarah, dua ayat penutup surat Al-Baqarah dari amanar rasul dan seterusnya. Lan taqra'a biharfin minhuma illa uhtitahu, tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau pasti diberi. Artinya hadis ini menerangkan, kalau di hadis sebelumnya dijelaskan bahwa tidak ada surat yang lebih mulia, yang lebih agung daripada surat Al-Fatihah. Hadis yang kedua ini menerangkan bahkan turunnya surat Al-Fatihah itu sampai pintu langit terbuka dan datang seorang malaikat khusus yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dan memberitahu agar engkau bergembira dengan surat Al-Fatihah ini, karena surat ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum engkau. Masya Allah. Kita sebagai umat Islam membaca Al-Fatihah ini adalah bacaan yang luar biasa, ya, luar biasa. Nah, meskipun begitu bukan berarti kemudian ada hadis yang menerangkan mau ngapa-ngapain kemudian harus membaca Al-Fatihah. Jadi yang pertama tadi Al-Fatihah ini surat yang paling agung. Yang kedua, turunnya Al-Fatihah ini sampai membuka pintu langit dan menurunkan malaikat khusus. Fadilah yang ketiga dari surat Al-Fatihah diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. An Nabi Sa'id Al-Hudri qala, berkata Abu Sa'id, kunna, ada kami fi masirin, dalam suatu perjalanan, lana pada kami, bagi kami. Panazalna, maka bertempat kami. Artinya dalam perjalanan kami istirahat. Ya. Ternyata dalam hadis yang lain yang lebih panjang, kemudian mereka minta kepada penduduk setempat untuk diberi jamuan. Kami musafir minta jamuan. Ternyata penduduk desa itu tidak ada yang mau memberi jamuan. Karena mereka bermalam di situ. Ternyata di tengah malam fajaat jariyah, datanglah seorang wanita, anak kecil. Faqalat, maka berkata jariyah, inna sayyidal hayyi salim. Wah, ini sesungguhnya pemimpin desa kami sedang sakit ini. Wa inna nafarana ghaibun, dan sesungguhnya golongan kami enggak ada yang bisa. Fahal minkum rokin, apakah ada di antara kalian yang bisa menjampi, mengobati? Soalnya kami sudah tidak mampu mengobati ini. Nah, faqama ma'aha rajulun, maka ada seorang laki-laki yang berdiri bersama perempuan itu, seorang sahabat kemudian berdiri. Ya. Ma kunna na'bunuhu biruqyah, padahal kami enggak tahu kalau dia tukang ruqyah. Ya. Jadi laki-laki ini enggak pernah punya riwayat bisa meruqyah orang. Ini ada orang sakit yang seluruh penduduk desa sudah tidak mampu mengobati. Ternyata ada enggak yang bisa meruqyah? Dia berdiri, pergi dia. Karena tidak pernah ketahuan kalau dia punya kemampuan khusus untuk meruqyah.
Faraqahu fabaraa. Maka laki-laki ini meruqyah orang tersebut dan orang itu sembuh. Insyaallah. Fa amara lahu bi talatina nasatan. Maka pemimpin desa itu memberi 30 ekor kambing sebagai upahnya, wasakona labanan, dan kami diberi bonus minum susu. Ruqyah namanya, yang diruqyah ini orang yang penting di desa itu, maka dia dikasih upah 30 ekor kambing dan susu kambing. Falamma raja'a, maka ketika kembali siapa laki-laki, kulna lahu, kami berkata kepadanya, akunta tuhsinu ruqyatan au kunta tarki, kamu apa bisa meruqyah gitu, kok kamu bisa menyembuhkan orang sampai dapat segini. Allah berkata, rajul lah, enggak, ma itu illa bi ummil kitab, saya hanya meruqyah dengan al-fatihah. Kulna, berkata kami, la tuhdithu syai'an hatta na'ti aw nas'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu jangan ngapa-ngapain sebelum kita tanya kepada Nabi. Artinya kambing 30 ini jangan diapa-apain dulu nih. Nih soalnya kamu nih kirain meruqyahnya kayak opo, ternyata cuma pakai Al-Fatihah dan sembuh nih. Jangan diapa-apain dulu. Falamma qadimna al-Madinah, ketika kami sudah sampai di Madinah, dzakarnahu, maka kami menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Apakah sesuatu yang memberitahu bahwa memang Al-Fatihah itu ya ayat untuk meruqyah? Kok bisa dia tahu ya, kata Nabi. Ikosimu odribu li bisahmin. Yes, silakan dibagi kambingnya. Jangan lupa saya juga dikasih, kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Nabi menyetujui takrir bahwa Al-Fatihah itu bisa dipakai ruqyah. Dan orang ruqyah itu kalau dikasih upah itu juga boleh diambil. Nah, itu boleh diambil. Yang tidak boleh itu mentarget. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Seperti cantuk juga begitu ya. Beda. Cantuk beda ya. Cantuk beda. Ada hadisnya kalau cantuk yang lain. Memang ada ini. Nah, kalau ruqyah itu karena ruqyah ini sama dengan ayat, maka ini juga yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai dasar dalil bahwa seorang ustadz ya atau penyampai kemudian dia mengisi sesuatu kajian, kemudian dia mungkin menghabiskan waktunya jauh dan sebagainya, dia boleh menerima sesuatu yang diberikan kepada dia. Nah, yang tidak boleh adalah memasang tarif. Satu kali. Kalau masang tarif ini tidak boleh. Dikasih monggo diambil boleh, nggak diambil juga boleh. Ya tetap masang tarif namanya. Ada usah minta gitu ya. Nah, yang diambil sebagai fadilah Al-Fatihah di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Fatihah itu bisa digunakan sebagai ayat ruqyah. Itu bisa dicoba ya. Kalau misalnya ada anggota tubuhnya sakit, coba didoani dengan surat Al-Fatihah. Dan kesembuhannya tetap kembali kepada Allah dan biasanya tergantung keyakinan masing-masing. Nah, itu yang fadilah yang ketiga. Nabi Hurairah yang keempat, hadis Muslim 395. Nabi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man shalla, barang siapa yang salat salatan sebuah salat, lam yaqra fiha, yang dia tidak membaca di dalam salat itu bi ummil Quran, dengan surat Al-Fatihah, ibunya Al-Quran, fahiya khidajun, maka salatnya tidak sempurna atau kurang.
Nabi mengucapkan itu salatan 3 kali. Ghairu tamamin, tidak sempurna. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'an, bukan hadis. Maka kata-kata yaqra ini, membaca Al-Qur'an ini, ya, membaca Al-Fatihah itu harus menggunakan tajwid dan tartil. Terutama yang paling susah itu adalah ketika sholat sir, zuhur, asar, itu jarang yang membaca tartil dan tajwid karena sir. Atau termasuk diantaranya rokaat setelah tahiyat awal. Ya, harus membaca Al-Fatihah karena di sini adalah dalilnya yaqra. Ya, membaca. Namanya membaca Al-Qur'an itu beda dengan baca hadis. Perbedaannya di tajwid dan tartil. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ya, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Kemudian tajwid, malam yaqra apa? Laisa minna man lam yatagon bi qiraatil Qur'an. Bukan golongan saya orang yang tidak mendengungkan bacaan Al-Qur'an. Artinya membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum tajwid itu. Nah, maka harus ditajwid dan tartil meskipun bacaan Al-Fatihah. Contoh misalnya kalau sir, ya, baca Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang paling sederhana bacanya. Nah, kalau bacanya lebih cepat dari ini sama dengan tidak baca Quran ini. Ya, biasanya buahnya begitu. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini sama dengan tidak baca Al-Qur'an. Ini bacanya dengan tajwid dan tartil. Nah, kalau tidak sempurna. Fakila maka dikatakan li Abi Hurairah, pada Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau kami itu di belakangnya imam? Artinya kan makmum itu disuruh menyimak bacaannya imam. Maka berkata Abu Hurairah, iqra biha fi nafsik, baca dengan dirimu. Artinya kalau kita sebagai makmum tetap harus membaca Al-Fatihah dan hanya diri kita yang tahu. Namanya sir itu yang mendengar hanya kita. Ya, itu sir. Tapi kalau samping kita dengar, ini bukan sir namanya, jahar ini namanya. Kadang-kadang ada orang saking itu membaca itu, alhamdulillah ya rabbil alamin, sampingnya dengar. Ini tidak benar ini. Ini ganggu orang ini. Termasuk baca doa ruku, doa sujud itu sampingnya tidak usah dengar. Cuma kita finafsik dalam diri kita. Kita tahu kalau kita membaca. Ini bukan baca dalam hati, tapi kita membaca, tapi cuma kita yang dengar, cuma kita yang tahu. Samping jangan sampai dengar. Iqra fi nafsik. Nah, fa inni sami'tu Rasulullah, maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ini adalah hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah berfirman, saya membagi salat, maksudnya surat Al-Fatihah, ya, menjadi 2 bagian, separuh untukku dan separuh untuk hambaku.
Wa li 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab hamidani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa hamba Ar-Rahmanir Rahim, qala, berfirman Allah Ta'ala, asna alayya 'abdi, hambaku memujiku, ya, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, dan ketika berkata siapa hamba maliki yaumiddin, qala, maka Allah berfirman majjadani 'abdi, ya, hambaku mengagungkanku. Fa idza qala, maka ketika berkata siapa hamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah pemisah, ya, antara saya dengan hamba saya, dan untuk hamba saya apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, semoga Engkau menunjukkan jalan yang lurus kepada kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita jawab amin. Qala, maka berfirman Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hamba saya, ya, dia minta jalan yang lurus, saya beri. Dia minta jalan yang lurus, maka saya beri, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para syuhada. Nah, dan bukan jalan orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi, dan juga bukan jalan yang sesat, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Nah, ini adalah fadilah surat Al-Fatihah, bahwa surat Al-Fatihah itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua bagian, separuh untuk Allah, separuhnya untuk hamba. Nah, kita masuk sekarang suratul Fatihah, pembukaan surat Al-Fatihah. Yuqalu laha Al-Fatihah, dikatakan surat Al-Fatihah, sang pembuka, ai Fatihatul Kitab khatton. Ini adalah pembukanya kitab, ya. Wa biha tuftahul qiraa'ah fis shalawat. Jadi dikatakan pembuka itu ketika kita membuka Quran blok pertama, maka yang kita temukan adalah surat Al-Fatihah. Kalau benar bukanya, kalau salah kebalik ya surat An-Nas gitu ya. Tapi kalau benar maka pembukanya adalah surat Al-Fatihah. Dan dengan surat ini juga bacaan di dalam sholat dibuka. Artinya setiap rakaat kita selalu membaca surat Al-Fatihah, surat pembuka. Nah, An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ummul Quran wa ummul kitab wasabul mathani. Surat Alhamdulillah itu adalah ibunya Quran, ibunya kitab, dan 7 yang diulang-ulang. Ini adalah Makkiyah, surat Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah. Sab'u ayatin bil basmalah, dia adalah 7 ayat kalau dihitung dengan bismillah. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kalau dimulai dari bismillah maka cukup jadi 7, dan itu yang ada di dalam mushaf Utsmani. Nah, in kanat minha,
wasabi'ah siratal ladzina ila akhiriha. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah ayat yang ketujuh kalau dianggap sebagai dianggap sebagai bismillah sebagai ayat yang pertama. Wa illam takun minha, kalau bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah, fasabi'ah, maka ayat yang ketujuh ghairil maghdubi ila akhiriha. Makanya kalau kita membaca pakai bismillah itu kadang-kadang tidak boleh membacanya dari ghairi. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua ayat. Ar-Rahmanir Rahim. Tiga. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau tidak kuat suaranya bukan diputus di ghairi. Putusnya nanti di maghdu. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Putusnya di situ. Baru diulang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau dibacanya tanpa bismillah, maka ini bisa dibaca di ghairil maghdubi. Misalnya kita buka Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini perbedaan cara membaca dan boleh dua-duanya ya. Wa amma ta'wilu ismuha annaha as-sab'u fa innaha sab'u ayat. Adapun pengertian bahwa namanya 7 ayat yang diulang-ulang, maka dia terdiri dari 7 ayat. La khilafa bainal jami' minal qurra'i wal ulama'i fi dzalik. Tidak ada perselisihan sedikit pun dari para ahli baca maupun ulama bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Wa innama ikhtalafu fil ayati allati sharat biha sab'u ayat. Yang terjadi sesungguhnya perselisihan di antara mereka itu adalah di ayat mana yang menjadi ayat yang ketujuh. Ya, ayat yang ketujuh apakah siratal ladzina an'amta 'alaihim ataukah ghairil maghdubi 'alaihim. Dari bismillah itu. Faqala ummu ahlil Kufah, maka pembesar ahli Kufah, artinya ulama-ulama kibarnya Kufah, ya, mereka berkata sharat sab'a ayatin bi bismillahirrahmanirrahim. Itu jadi 7 ayat dengan catatan bismillahirrahmanirrahim itu dianggap ayat yang pertama. Wa ya dzalika an jamaah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Dan juga banyak diriwayatkan dari banyak atau sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Maka kita jangan anti ketika ada orang
ngimami sholat kemudian dia baca bismillah. Jangan dianggap bid'ah karena memang ada riwayat yang membaca bismillah. Wa qala al-akharun, yang lain berkata hiya sab'u ayat. Dia terdiri dari 7 ayat, walaysa minhunna bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah bukan bagian dari ayat yang 7. Walakin as-sabi'ah an'amta 'alaihim. Tapi permulaan dari sabi'ah itu ayat yang ke-7 setelah bacaan an'amta 'alaihim, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Wa dzalika qawlu ummu qiraati ahli Madinah. Dan ini adalah pendapat dari para ahli baca Quran kota Madinah. Nah, sehingga dua-duanya boleh. Makanya kalau di Mekah itu tetap yang digunakan pendapat yang kedua. Mereka tetap kalau misalnya membaca Al-Fatihah itu tanpa menggunakan bismillah. Bismillah tidak dianggap sebagai bagian dari bacaan surat Al-Fatihah. Maka dibacanya sir biasanya. Nah, kita boleh memilih salah satunya. Bahkan saya sudah itu pernah datang ke Istiqlal ya, untuk ngimami. Dia nanya, di sini biasanya pakai bismillah apa enggak? Pakai, maka dia pakai bismillah. Nah, itu menunjukkan di dalam membaca boleh kita baca bismillah, boleh tanpa menggunakan bismillah. Dua-duanya ada hadisnya. Nah, kita masuk ayat yang pertama. Kalau tanpa bismillah, kalau dengan bismillah berarti ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, alnya namanya al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah itu artinya al untuk keseluruhan. Ketika ada al-insan berarti maknanya semua manusia. Maka ketika kata-kata alhamdu berarti semua pujian. Iku lillah, miliknya Allah, li al-milk au li takhsis. Jadi kata-kata alhamdulillah ini menunjukkan seluruh pujian itu miliknya Allah, punyanya Allah dan khusus untuk Allah. Ya, miliknya Allah, punyanya Allah dan khusus untuk Allah. Maka tidak boleh seseorang itu beramal minta pujian. Berarti dia mengambil miliknya Allah. Jangan sampai seorang itu beribadah atau melakukan sesuatu hanya ingin dipuji oleh manusia. Qala Allah tabaraka wa ta'ala dalam suatu hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirk. Saya adalah yang paling kaya di antara para sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang beramal, ya, siapa saja yang beramal kemudian dia menduakan ya niatnya untuk selainku, maka saya tinggalkan dia. Nah, ini kata-kata alhamdulillah itu maknanya adalah tidak boleh sedikit pun kita mengambil haknya Allah, miliknya Allah berupa pujian. Dan juga ada hadis yang menerangkan ya, ada hadis yang menerangkan bahwa ini banyak hadisnya ya. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahtuwa fi wujuhil maddahin ad-durab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menaburkan tanah ke wajah orang yang suka memuji. Karena pujian ini hanya untuk Allah. Kalau dia muji-muji manusia, itu bisa merubah niat dari manusia tersebut. Maka belajar untuk tidak memuji. Kalaupun memuji, katakan bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selesaikan masih tentang alhamdulillah sebentar. Hadis berikutnya, an Abi Sa'id qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Nabi keluar ya
keluar menuju tempat kami. Wa nahnu natadzakaru al-masihad dajjal, dan kami sedang bercerita tentang Dajjal. Dajjal itu kan makhluk yang luar biasa merusak iman. Faqala, maka Nabi bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih Dajjal. Tahu ndak kalian, mau ndak kalian saya kabari sesuatu yang lebih menakutkan menurut saya daripada Dajjal? Qala berkata sahabat, bala iya. Faqala, maka bersabda Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar. Ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Ayyakumar rajulu yusolli, yaitu diantaranya seorang laki-laki berdiri untuk sholat, fayuzayyinu sholatahu, maka dia menghias-hiasi sholatnya, melama-lamakan gerakannya, dibagus-baguskan, bacaannya dibagus-baguskan, lima yaro min nadharir rajul, karena dia melihat ada laki-laki yang melihatnya. Ini namanya syirkul khafi. Ya, ini namanya syirkul khafi. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a sam'allahu bihi. Siapa yang pamer dengar, maka Allah akan pamer dengar terhadapnya. Artinya orang itu ingin didengar, hebat. Nanti di hari kiamat juga diperdengarkan oleh kamu, sebenarnya dapat surga. Tapi dengar saja, nggak usah kamu ambil surga. Kamu dengarkan saya surga. Wa may yura'i bi. Siapa yang pamer penglihatan, maka Allah akan pamer penglihatan. Dia sholat, tapi dia hanya ingin memamerkan sholatnya, maka di hari kiamat nanti hanya diperlihatkan surganya, tapi tidak diberi surga. Itu adalah makna dari alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Belum selesai satu ayat, waktunya sudah habis. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.